Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kita bisa bertemu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Masih bersama Bapak Rohiman dan Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat ya menjalani segala aktivitas yang berhubungan dengan pondok dan juga pembelajaran ya. Jangan mengeluh dan juga jangan selalu berputus asa ya. Apalagi ketika era pandemi kali ini ya. Kita harus selalu tetap semangat menjaga tubuh kita juga. Seperti itu. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang laporan membaca buku fiksi di pembelajaran bab yang keempat untuk kelas 12 untuk di pertemuan yang pertama ya. Dan untuk selanjutnya Bapak tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kepada kalian, untuk selalu menghimbau kepada kalian, untuk selalu menjaga 3M, yaitu untuk protokol kesehatan ya, agar kita bisa terhindar dari yang namanya penyakit COVID-19. Yang pertama yaitu jangan lupa untuk selalu mencuci tangan ketika kita ingin makan ataupun ketika kita setelah kita melakukan suatu kegiatan. Karena dengan kita mencuci tangan, bakteri ataupun virus yang terdapat dalam tangan kita insya Allah bisa hilang dan juga mati ya dengan prosedur yang benar, yaitu menggunakan air yang mengalir dan juga menggunakan sabun untuk mencuci tangan selama 20 detik ya. Dan jangan lupa juga memakai masker ya. Ketika kita ingin bercengkrama dengan orang lain, berngobrol dengan orang lain, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya. Karena dengan kita menggunakan masker, insya Allah kita telah menekan dari yang namanya penyebaran virus COVID-19 ya. Apalagi dikhawatirkan takutnya virus tersebut akan menyebar lewat udara ya. Dari teman kalian yang mungkin bersin atau dari teman kalian yang mungkin batuk seperti itu. Selain itu juga kita harus bisa atau pintar-pintar menjaga jarak dengan orang lain ya. Ditakutkan kalau seandainya kita tidak menjaga jarak dengan orang lain, ya virus tersebut akan tersebar lewat sentuhan tangan ataupun lewat udara. Jadi kita harus selalu menjaga tubuh kita dan menjaga jarak dengan orang lain agar kita bisa terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Intinya kita harus selalu mengaplikasikan yang namanya 3M seperti itu. Dan sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita nanti akan laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa bermanfaat khususnya untuk kita semua. Baik, sebelum belajar marilah kita berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya selesai. Dan silakan kalian buka bukunya untuk menulis ataupun mencatat materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Untuk materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang buku fiksi. Apa sih yang dimaksud dengan buku fiksi? Buku fiksi itu adalah buku yang di dalamnya itu mengandung cerita-cerita ataupun mengandung hal-hal yang bersifat karangan atau imajinasi seorang penulis seperti itu ya, yang biasanya berupa teks. Dan ciri-ciri dari buku fiksi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki amanat yang tersirat di dalam cerita. Ya. Ada amanatnya dalam cerita tersebut. Ya. Kemudian memiliki alur atau plot, yaitu jalinan peristiwa sehingga tergambar urutan kejadiannya seperti apa.
alurnya seperti apa, dan juga settingnya seperti apa. Kemudian ada juga adanya penokohan atau pencitraan dari tokoh yang diceritakan, ya. Jadi penggambaran, maksudnya pencitraan itu penggambaran dari tokoh yang diceritakan, ya. Tokohnya itu seperti apa, Kak? Seperti apa? Atau apakah tokohnya itu seorang yang mungkin menakutkan atau tidak, ataukah baik orangnya, seperti itu, ya. Kemudian ada juga latar, ya. Latar merupakan hal yang menjelaskan mengenai dimensi ruang dan waktu serta suasana yang terjadi dalam suatu cerita, ya. Latar itu adalah keadaan di mana cerita tersebut diceritakan dan seperti apa keadaannya. Selanjutnya itu adanya sudut pandang kepenulisan berupa posisi penulis dalam cerita. Apakah dia berperan sebagai penulis sekaligus pelaku ataupun tokoh atau tidak. Ada yang bisa berupa sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Tidak ada orang kedua, ya. Orang ke-1 dan ketiga. Ya, seperti itu. Dan untuk penulisan dapat menjadi tokoh atau narator yang menjelaskan cerita. Itu untuk penulis, ya. Penulis dapat menjadi tokoh, ya, dalam narator yang menjelaskan tentang cerita. Itu adalah ciri-ciri dari buku non-fiksi, buku fiksi maksudnya, dan ini adalah kelanjutan dari unsur-unsur yang terdapat dalam buku fiksi, ya. Ada 2 unsur yang terdapat dalam buku fiksi, ya. Yang tadi itu adalah review dari unsur intrinsik yang terdapat dalam suatu buku fiksi. Sedangkan unsur ekstrinsiknya itu adalah unsur yang berada di luar dari sastra atau karya sastra atau suatu karya sastra yang biasanya dipengaruhi oleh proses pembuatan karya sastra tersebut. Bisa berupa nilai dari keagamaan, kondisi ideologi, kondisi ekonomi, kondisi politik, dan juga kondisi sosialnya, seperti itu. Kemudian ada juga buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu telah dijelaskan adalah buku yang berupa buku yang di dalamnya terdapat suatu penjelasan-penjelasan yang berupa fakta dan juga benar apa adanya, ya. Dan biasanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dan ciri-ciri buku non-fiksi biasanya menggunakan bahasa yang sangat baku, ya. Kemudian juga mengandung informasi yang sesuai dengan fakta dan ditulis berdasarkan pengamatan atau penelitian, ya. Tidak serta-merta langsung dibuat saja atau dikarang saja, tetapi harus sesuai dengan fakta dan informasi yang sesuai. Nah, itu adalah materi yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan hari ini. Dan untuk tugas pada pertemuan hari ini untuk kelas 12, yaitu silakan kalian cari buku fiksi, ya, 2 buku fiksi, baik itu berupa novel ataupun cerpen yang ada di perpustakaan sekolah kalian, ya. Silakan kalian cari di perpustakaan, barangkali ada. Silakan cari dan kalian baca-baca, ya. Kemudian setelah kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tibahu wa arinal batila batilan warzuqna tibaahu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran bahasa Indonesia telah selesai untuk kelas 12 dan Bapak harap setelah kalian belajar, kalian bisa mencatat materi pembelajaran yang telah Bapak sampaikan dan juga mengerjakan tugas yang telah Bapak sampaikan. Dan Bapak ucapkan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya.
Mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan dalam hati kalian. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan dan Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.